semuanya, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Influence of Emojis on Online Trust Among College Students. Selamat menyaksikan. Pertama ada identitas jurnal. Kami mengambil judul artikel Emojis Influence on Online Trust Among College Students. Penulisnya ada Zhang M, Ding S, Liu Ye, Li Ha, Zuye, dan Qinxi. Nama jurnalnya itu ada Frontiers in Psychology, volume 12, dan nomor artikelnya ada 747925. Jurnal ini publish pada tanggal 26 Oktober 2021 di penerbit Frontiers Media SA. Dan jenis artikel ini adalah artikel penelitian atau research article dalam bidang ilmu psikologi, terkhususnya psikologi sosial. Masuk ke latar belakang. Pertama ada alasan kenapa dilakukannya penelitian ini. Penggunaan emoji dalam komunikasi online itu meningkat sebagai pengganti isyarat nonverbal, sehingga bisa membantu memperjelas makna pesan dan mengurangi kesalahpahaman. Namun, pengaruh emoji terhadap kepercayaan antar individu masih belum banyak dikaji, padahal kepercayaan penting dalam interaksi digital. Kepercayaan tidak hanya dipengaruhi oleh jenis emoji seperti emoji positif ataupun emoji negatif, tetapi juga oleh kecenderungan individu untuk mempercayai orang lain, propensity to trust. Interaksi kedua faktor ini menjadi fokus penelitian untuk memahami bagaimana kepercayaan terbentuk dalam komunikasi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini kami menemukan ada 4 tujuan penelitian dalam jurnal ini. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh penggunaan emoji terhadap tingkat kepercayaan awal dalam komunikasi online, khususnya di kalangan mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah emoji positif dan negatif memberikan pengaruh yang berbeda terhadap tingkat kepercayaan awal dalam komunikasi online, khususnya di kalangan mahasiswa. Ketiga, untuk melihat apakah penggunaan emoji tetap berpengaruh dalam interaksi antara individu yang sudah saling mengenal. Dan yang keempat, untuk memahami peran kecenderungan individu dalam mempercayai orang lain atau propensity to trust, dalam memperkuat atau melemahkan pengaruh emoji terhadap kepercayaan. Teori penelitian yang sebelumnya. Penelitian ini didasari oleh 7 teori utama yang digunakan dalam penelitian yang sebelumnya. Yang pertama, teori kepercayaan interpersonal dari Rother dan McKnight. Teori ini membedakan antara kepercayaan umum dengan kepercayaan awal saat pertama kali bertemu dengan seseorang. Teori kedua yaitu teori isyarat sosial halus yang dikemukakan oleh Shin, menunjukkan bahwa elemen visual seperti wajah dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan seseorang. Teori ketiga adalah teori kecenderungan kepercayaan dari McKnight, yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tingkat kepercayaan dasar yang berbeda. Teori keempat adalah teori proyeksi dari Marengo dan Bai. Teori ini menyatakan bahwa emoji mencerminkan sekaligus membentuk citra kepribadian penggunanya. Teori kelima yaitu teori dari Luhmann, yang melihat kepercayaan sebagai cara manusia menyederhanakan kompleksitas sosial. Yang keenam, teori telepresence dari Dai, yang menjelaskan bahwa emoji membuat komunikasi online terasa seperti tatap muka. Yang terakhir, teori ketujuh yang dikemukakan oleh dan Schweitzer, yang membuktikan bahwa emosi positif meningkatkan kepercayaan sementara emosi negatif menurunkannya. Selanjutnya, hasil penelitian dari penelitian yang sebelumnya. Beberapa penelitian yang terdahulu juga menjadi landasan penelitian ini. Genster menemukan bahwa emoji senyum lebih berpengaruh terhadap suasana hati dibandingkan emotikon biasa. Kim, Fong, dan Aseri menunjukkan bahwa avatar virtual bisa mencerminkan kepribadian seseorang, dan avatar tanpa ekspresi justru menurunkan kepercayaan. Caviadas menemukan bahwa orang cenderung percaya kepada orang asing selama tidak ada tanda-tanda mencurigakan, dan ekspresi negatif pengaruhnya sama dengan ekspresi netral dalam meningkatkan atau menurunkan kepercayaan.
Dan Schweitzer membuktikan bahwa emosi tidak lagi berpengaruh terhadap kepercayaan ketika dua pihak sudah saling mengenal. Novak dan Hu menunjukkan bahwa kebanyakan emoji bermuatan positif dan emoji negatif lebih sering dipakai untuk menghilangkan kebingungan. Terakhir, Lone membuktikan bahwa suasana hati yang positif berbanding lurus dengan meningkatnya kepercayaan seseorang. Penelitian ini melibatkan 247 mahasiswa di Beijing yang dipilih secara acak. Penelitian ini dibagi dalam 3 kali eksperimen. Eksperimen pertama melibatkan 62 mahasiswa, eksperimen kedua melibatkan 74 mahasiswa, dan eksperimen ketiga melibatkan 111 mahasiswa. Subjek dipilih secara acak dan dibagi ke dalam kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Pengumpulan data dikumpulkan menggunakan metode eksperimen kuantitatif dengan desain between subject. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan 3 kali eksperimen. Eksperimen pertama yaitu kelompok eksperimen diberikan emoji positif, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan emoji. Eksperimen kedua, kelompok eksperimen diberikan emoji negatif, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan emoji. Eksperimen ketiga, terdapat 3 kelompok. Kelompok eksperimen pertama diberikan emoji positif, kelompok eksperimen kedua diberikan emoji negatif, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan emoji. Sambil mengukur propensity to trust masing-masing partisipan. Tingkat kepercayaan diukur melalui trust game, di mana jumlah uang yang dikirimkan partisipan menjadi indikator sebesar apa kepercayaan mereka. Penelitian ini menggunakan trust game sebagai alat pengumpulan data dengan emoji sebagai stimuli eksperimen. Trust game BERT itu diadaptasi ke dalam format percakapan WeChat, yang mana partisipan itu berperan sebagai trustor yang menerima uang awal sebesar 10 yuan. Kemudian trustor diberikan kebebasan untuk memutuskan berapa jumlah uang yang akan ia kirimkan kepada trustee atau asisten eksperimenter. Nah, kemudian jumlah uang yang dikirimkan oleh trustor itu akan dilipat tigakan atau akan dikali 3 oleh peneliti. Dan trustee memiliki kebebasan untuk menentukan berapa jumlah uang yang akan dia berikan kembali kepada trustor. Oleh karena itu, keputusan trustor untuk mengirimkan uang dalam jumlah yang besar mengandung risiko, karena tidak ada jaminan bahwa uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya oleh trustee kepada trustor. Nah, inilah yang menjadikan jumlah uang yang dikirimkan trustor sebagai indikator tingkat kepercayaan online. Yang mana semakin besar jumlah uang yang dikirimkan trustor, maka itu berarti semakin tinggi kepercayaan yang ditunjukkan. Khusus pada eksperimen 3, ditambahkan pengukuran propensity to trust. Pada eksperimen 3, ditambahkan pengukuran propensity to trust menggunakan satu item pertanyaan, yaitu pertanyaannya adalah, secara umum, apakah Anda berpendapat bahwa kebanyakan orang dapat dipercaya ataukah Anda tidak dapat terlalu percaya pada orang lain? Nah, pertanyaan tersebut digunakan untuk mengukur kecenderungan dasar individu dalam mempercayai orang lain yang terbentuk dari pengalaman dan sosialisasi sepanjang hidupnya. Propensity to trust ini dikategorikan menjadi 2, yaitu propensity to trust tinggi dan propensity to trust rendah. Nah, propensity to trust tinggi itu adalah orang yang secara umum percaya bahwa kebanyakan orang itu bisa dipercaya. Mereka cenderung lebih mudah membuka diri dan memberikan kepercayaan kepada orang lain. Sedangkan kategori propensity to trust yang rendah itu merupakan individu yang secara umum lebih waspada dan hati-hati dalam mempercayai orang lain, sehingga mereka cenderung butuh bukti atau tanda dulu sebelum mereka percaya sama orang lain. Next, analisis data. Nah, pada jurnal yang kami bahas, peneliti menggunakan 4 macam analisa data. Yang pertama menggunakan independent sample t-test. Independent sample t-test ini digunakan pada eksperimen 1 dan 2. Nah, di sini pada eksperimen 1, independent sample t-test itu digunakan untuk membandingkan rata-rata jumlah uang yang dikirimkan trustor antara kelompok emoji positif
dengan kelompok kontrol. Jika tadi pada eksperimen 1 dibandingkan antara kelompok emoji positif dan kontrol, nah pada eksperimen 2 ini perbandingannya itu antara kelompok emoji negatif dan kelompok kontrol. Lalu analisis data yang kedua itu ada analisis gabungan atau joint analysis menggunakan one-way ANOVA. Nah, ini tuh fungsinya untuk membandingkan efek ketiga kondisi sekaligus, yaitu kelompok emoji positif, kelompok emoji negatif, dan kelompok kontrol dari eksperimen. Nah, pada penelitian ini kelompok emoji positif itu diketahui jumlah respondennya adalah 31 orang, sedangkan emoji negatif itu jumlah respondennya ada 37 orang, dan kelompok kontrol dari eksperimen pertama itu jumlahnya ada 31 responden. Nah, selanjutnya yang ketiga itu menggunakan uji least significant difference. Nah, ini tuh gunanya untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda secara signifikan satu sama lain. Yang keempat, analisis data menggunakan two-way ANOVA, yang mana two-way ANOVA ini khusus digunakan pada eksperimen 3 dengan desain antar partisipan 2x3, yang mana 2 itu propensity to trust, ada tinggi dan rendah. Lalu yang dikali 3 itu adalah emoji, ada 3 macam emoji, expressionless berarti tidak ada emoji yang diberikan, lalu ada smiley emoji dan sad emoji. Nah, ini tuh untuk menguji apakah emoji dan propensity to trust itu masing-masing berpengaruh terhadap kepercayaan online, serta untuk melihat apakah keduanya itu saling berinteraksi dalam mempengaruhi kepercayaan tersebut. Jika efek interaksi antara emoji dan propensity to trust itu signifikan, maka akan dilanjutkan dengan simple effect analysis sebagai uji lanjutan untuk melihat apakah perbedaan jenis emoji itu berpengaruh terhadap kepercayaan pada kelompok propensity to trust tinggi dan rendah, yang mana nanti akan diuji secara terpisah. Ada hasil penelitian. Nah, di eksperimen pertama, peneliti itu ingin meneliti untuk melihat apakah emoji positif itu bisa meningkatkan kepercayaan saat berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa partisipan yang menggunakan emoji positif itu mengirimkan uang rata-rata sebesar 5,81 yuan. Sedangkan kelompok tanpa emoji itu hanya sekitar 4,06 yuan. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya perbedaan perilaku kepercayaan. Nah, untuk memastikan apakah perbedaan ini signifikan, peneliti menggunakan uji T. Hasilnya adalah nilai T-nya dengan derajat DF 60 sama dengan minus 2,79 dan nilai P-nya sebesar 0,007, yang berarti perbedaannya itu signifikan secara statistik. Nah, secara sederhana, uji T ini membandingkan rata-rata dari dua kelompok untuk melihat apakah perbedaan ini benar-benar bermakna atau hanya kebetulan. Nah, kemudian nilai effect size atau kekuatan pengaruhnya itu dihitung menggunakan Cohen's d, dan hasilnya itu adalah 0,71 yang termasuk kategori kuat, yang artinya itu pengaruh emoji positif terhadap kepercayaan itu cukup besar. Nah, jadi kesimpulannya di eksperimen yang pertama ini, penggunaan emoji positif secara signifikan itu dapat meningkatkan kepercayaan dalam interaksi online pertama dengan orang asing. Di eksperimen yang kedua, peneliti itu ingin menguji apakah emoji negatif itu bisa menurunkan tingkat kepercayaan orang yang tidak dikenal. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa partisipan yang menerima emoji negatif itu mengirimkan uang rata-rata sebesar 4,57 yuan, sedangkan kelompok kontrol itu sekitar 4,09 yuan, yang dimana secara angka dan ada perbedaan tapi tidak terlalu besar. Nah, untuk memastikan apakah perbedaan ini itu signifikan, dilakukanlah uji T yang hasilnya adalah nilai T dengan DF-nya itu 72 sama dengan 0,69 dan nilai P-nya itu sebesar 0,49. Itu berarti perbedaan itu tidak signifikan secara statistik. Nah, secara sederhana, uji T ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok karena nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka perbedaan itu dianggap hanya kebetulan.
Nah, jadi kesimpulannya, penggunaan emoji negatif itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan awal saat berinteraksi dengan orang asing. Oke, selanjutnya di eksperimen yang ketiga, peneliti itu ingin melihat apakah peran propensity to trust atau kecenderungan individu untuk percaya dalam hubungan atau antar orang yang sudah saling mengenal. Nah, secara umum hasilnya itu menunjukkan bahwa emoji itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan. Namun, ketika dilihat lebih dalam, ada peran moderasi dari propensity to trust. Pada individu dengan kecenderungan yang rendah, emoji ternyata berpengaruh secara signifikan dengan hasil nilai F-nya, yaitu dengan DF-nya 2 dan 105 adalah 5,00 dan nilai P-nya sebesar 0,008. Artinya mereka tuh lebih peka terhadap isyarat sosial, terutama dengan emoji negatif. Nah, sebaliknya pada individu dengan kecenderungan kepercayaan yang lebih tinggi, emoji itu tidak berpengaruh secara signifikan dengan hasil nilai F-nya, yaitu dengan DF-nya 2 dan 105 adalah 0,50 dan nilai P-nya itu sebesar 0,61. Mereka cenderung tetap memberikan penilaian positif tanpa terlalu bergantung pada emoji. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengaruh emoji dalam hubungan yang sudah ada itu sangat bergantung pada tingkat kepercayaan individu itu sendiri. Nah, yang terakhir sebagai kesimpulan akhir, emoji itu bukan sekadar hiasan tetapi berfungsi sebagai kompensasi informasi dalam membangun kepercayaan. Nah, pada suatu situasi yang tidak pasti atau pada individu dengan kepercayaan yang rendah, emoji positif itu dapat meningkatkan kepercayaan, sedangkan emoji negatif itu justru memperkuat ketidakpercayaan. Namun, pada hubungan yang sudah dekat atau pada individu dengan kepercayaan yang tinggi, pengaruh emoji itu menjadi tidak signifikan karena kepercayaan mereka tuh sudah stabil. Nah, jadi secara keseluruhan pengaruh emoji itu sangat bergantung pada konteks hubungan dan karakteristik individu. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya di bagian diskusi ini kita akan membahas dulu kenapa emoji itu penting dalam komunikasi. Dalam komunikasi berbasis teks, kita itu banyak sekali kehilangan isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahkan bahasa tubuh. Nah, disinilah emoji ini berperan untuk menghadirkan isyarat nonverbal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian jurnal tersebut, didapat bahwa ternyata jenis emoji itu berpengaruh berbeda pada setiap orang. Emoji jenis positif seperti tersenyum terbukti meningkatkan kepercayaan awal, terutama saat kita berinteraksi dengan seseorang yang belum dikenal. Kesana itu kita jadi lebih ramah dan kooperatif. Sebaliknya, ternyata emoji negatif seperti sedih itu ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesan awal karena makna dari emoji tersebut bisa ditafsirkan berbeda-beda seperti bingung atau ambigu dan bermacam-macam lainnya tergantung pada konteks individu. Selanjutnya, karena pengaruh emoji itu tidak sama bagi setiap orang, pada eksperimen ketiga didapat ada faktor bernama propensity to trust atau kecenderungan kepercayaan kepada orang lain. Nah, dalam konteks hubungan dengan orang yang sudah dikenal, hasil penelitian menunjukkan bahwa emoji tidak secara langsung mempengaruhi kepercayaan interpersonal. Artinya, keberadaan emoji saja tidak otomatis langsung membuat seseorang percaya. Nah, pada grafik yang ada terlihat bahwa emoji ini tetap memiliki pengaruh khususnya pada individu dengan tingkat propensity to trust yang rendah. Individu dengan low propensity to trust cenderung lebih sensitif terhadap penggunaan emoji. Seperti penggunaan emoji positif dapat meningkatkan kepercayaan mereka dan sebaliknya dengan penggunaan emoji negatif itu dapat menurunkan kepercayaan mereka. Nah, pada individu dengan high propensity to trust menunjukkan bahwa jenis emoji yang digunakan itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan mereka. Nah, dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa propensity to trust berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara penggunaan emoji dan kepercayaan online, khususnya dalam konteks interaksi dengan orang yang sudah dikenal.
Dengan demikian, diskusi dalam artikel ini menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak hanya melibatkan isi pesan, tetapi juga unsur emosional dan sosial yang mempengaruhi pembentukan kepercayaan seseorang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keterbatasan jurnal berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan temuan penelitian tersebut. Yang pertama, ada pengukuran variabel propensity to trust pada eksperimen ketiga hanya menggunakan satu butir pertanyaan atau single item measure. Meskipun pendekatan ini umum digunakan, pengguna satu indikator dinilai belum mampu mempresentasikan konstruk kepercayaan secara komprehensif dan multidimensional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan instrumen pengukuran yang lebih kompleks dan tervalidasi guna meningkatkan akurasi hasil penelitian. Kedua, karakteristik sampel yang terbatas pada mahasiswa menyebabkan generalisasi temuan penelitian menjadi kurang luas. Mahasiswa sebagai kelompok sosial memiliki pola komunikasi digital yang khas, termasuk dalam penggunaan emoji, sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat diterapkan pada kelompok usia atau latar belakang lain. Dengan demikian, penelitian selanjutnya perlu melibatkan partisipan yang lebih beragam untuk meningkatkan validitas. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan satu jenis emoji untuk merepresentasikan emosi positif dan satu jenis emoji untuk emosi negatif. Padahal dalam praktik komunikasi digital terdapat beragam jenis emoji dengan variasi makna emosional yang lebih kompleks. Keterbatasan ini berpotensi membatasi kedalaman pemahaman emoji terhadap kepercayaan interpersonal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi berbagai jenis emoji agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Keempat, penelitian ini hanya mempertimbangkan satu variabel moderator, yaitu propensity to trust, dalam menjelaskan hubungan antara penggunaan emoji dengan kepercayaan online. Padahal, terdapat berbagai faktor lain yang berpotensi mempengaruhi hubungan tersebut, seperti karakteristik kepribadian, pengalaman sosial, maupun faktor kontekstual lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji variabel tambahan guna memperkaya pemahaman mengenai dinamika kepercayaan dalam komunikasi. Ada saran penelitian. Berdasarkan hasil keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya maupun implikasi praktis dalam konteks komunikasi daring. Pertama, ada penelitian selanjutnya dan disarankan untuk menggunakan instrumen pengukuran kepercayaan yang lebih komprehensif dan multidimensional. Hal ini penting agar konstruk kepercayaan dapat diukur secara lebih akurat dan mampu mempresentasikan berbagai aspek psikologis yang terlibat dalam pembentukan kepercayaan interpersonal. Kedua, perlu dilakukan perluasan karakteristik partisipan dengan melibatkan kelompok yang lebih beragam, baik dari segi usia, latar belakang pendidikan, maupun konteks sosial budaya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan mampu menggambarkan fenomena penggunaan emoji dalam komunikasi digital secara luas. Ada penelitian ini di masa mendatang disarankan untuk mengeksplorasi berbagai jenis emoji dengan variasi ekspresi emosional yang lebih kompleks. Mengingat banyaknya jenis emoji digunakan dalam komunikasi digital, kajian yang lebih mendalam mengenai perbedaan makna dan dampak emosional dari masing-masing emoji akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pengaruhnya terhadap kepercayaan. Keempat, ada penelitian selanjutnya itu perlu mempertimbangkan variabel-variabel lain yang berpotensi mempengaruhi hubungan antara penggunaan emoji dan kepercayaan online. Variabel seperti karakteristik kepribadian, pengalaman sosial, serta faktor situasional dalam komunikasi daring dapat memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dinamika kepercayaan interpersonal secara lebih menyeluruh.